US Department Defense itu mereka bagi 5 tahapnya. Yang pertama informasi, kreatif, analisis, pengembangan, dan penyajian. Di sini tujuannya bukan kita mau ngapalin ya sebenarnya, jadi kita harus tahu story, kenapa sih akhirnya tuh VA itu salah satu metode yang dipertimbangkan di proyek konstruksi. Walaupun di Indonesia itu nggak tahu kenapa nggak terlalu digaung-gaungkan gitu. Nanti akhirnya kalian tahu kenapa hal itu terjadi. Kemudian tahun 1971 oleh Much itu ada 7 tahap, tapi ada yang beda ya, seleksi proyek. Oke, seleksi proyek, kemudian informasi, fungsi, kreatif, evaluasi, investigasi, dan rekomendasi. Kemudian tadi kan Miles itu kan di awal ada ya, pada tahun 1972 dia melakukan revisi. Nah, nggak ada alasan pasti si Miles ini melakukan revisi ya, biasanya berdasarkan apa yang terjadi di proyek tersebut. Akhirnya dia hanya memiliki 5 tahap, informasi, analisis, kreatif, penilaian, dan pengembangan. Dan yang terbaru itu 1997 hanya 4 tahap menurut si Isola. Informasi, tahap kreatif, tahap analisis, dan tahap rekomendasi. Kalau kita melihat story-story-nya ini kan berasal dari luar negeri ya. Terus bagaimana dengan di Indonesia gitu? Nah, di Indonesia disikapi dengan keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya PU tahun 1991. Jadi dia di situ mengadop apa itu VA, mereka bagi menjadi 5. Tetapi permasalahannya apakah ini yang akan kita pakai gitu pada saat nanti ada proyek konstruksi ya, orientasi, informasi, kreatif, analisis, dan pengembangan. Dan ternyata di Indonesia itu ada riset-riset yang mengenai VE sendiri, oke, dan akhirnya kita itu pakai yang tahapan ini. Jadi nanti kalian bisa lihat sebenarnya ada berapa tahap sih. Kalau yang tadi kan mengacu ke PU ya, yang ini. Cuman sebenarnya kalian lihat apakah ini kita mengacu PU atau tidak nih. Nah, di sini kita nggak perlu lagi orientasi. Ini berdasarkan penelitian ya, akhirnya kita dimulai di tahap informasi. Tahap informasi itu apa? Secara sederhana ya, kita mengumpulkan data. Kalau kalian lihat di laporan kerja praktek, itu kan ada data umum, data teknis proyek. Itu yang informasi harus dikumpulkan, tetapi nggak sebatas itu saja, harus detail. Pada saat kita dapat informasinya tidak detail, maka akan mempengaruhi ke tahap selanjutnya. Kemudian bedanya apa? Di sini kita butuh juga data primer. Data primernya apa? Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut ya. Data sekunder sudah tahu kalian, RAP, BOQ, master schedule, dan referensi lainnya. Tetapi permasalahannya, proyek-proyek kita entah kenapa, Ibu juga nggak paham, kenapa kontraktor itu kalau ditanyakan tentang RAP atau BOQ itu kayak terkesan was-was, kayak menganggap kita itu mau kepo. Padahal sebenarnya kalau di penelitian atau di riset bukan untuk kepoin ya, untuk melihat apakah di aktual itu sesuai teori atau kalau ada masalah sebaiknya bagaimana. Itu yang tujuan kalau riset itu dilakukan. Tetapi kalau kita sudah berkutat dengan kasus, dengan biaya, itu kalau kita tidak ada network-nya itu susah ya untuk mendapatkannya. Yang data berupa biaya ini sangat susah. Kendala ya kalau kita neliti tentang biaya. Nah, di sini juga kita kan kalau udah dapat RAP nih, kalian bisa cross check tuh di proyeknya kalian yang kalian buat nih di rumah. Dari sekian banyak pekerjaan. Jadi ngelihatnya itu
proyek rumah tinggal nih, nanti kan di breakdown ya, di breakdown itu fungsi dari WBS ya, ada pekerjaan struktur bawah, oke, kemudian pekerjaan struktur atas, pekerjaan yang lain-lain itu tergantung kalian pemecahan pekerjaan. Nah, itu kita lihat mana yang biaya tinggi. Nah, biaya tinggi itu yang jadi highlight kita ya, yang bakalan kita urusi di VA ini. Oke. Nah, di sini kalau masih ingat ada yang namanya Pareto itu. Apa sih sebenarnya Pareto? Kalian ingetin aja sih 80-20. Maksudnya 80-20 itu 80 biaya total dari 20% item pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Jadi sekali lagi kita fokus pada pekerjaan yang memiliki biaya tinggi ya. Karena kenapa? Biasanya pekerjaan yang memiliki biaya tinggi, tingkat resikonya juga tinggi. Itu biasanya indikatornya ya. Kalau dia biayanya nggak paling tinggi, itu risikonya nggak terlalu tinggi. Nanti kalian bisa cross check, bener nggak sih pekerjaan saya tuh yang rumah tinggal itu ini loh biaya tingginya ya. Kalau kalian mau coba diaplikasiin. Nah tadi kan prinsipnya itu kan Pareto nih, nggak boleh kita tinggalkan. Kemudian ada lagi analisis fungsi. Nah, analisis fungsi ini apa? Untuk pengelompokan fungsi utama dan fungsi penunjang. Secara sederhananya, kita mau cari tahu biaya dan manfaat. Ya, biayanya berapa, manfaatnya apa. Kalau biaya sederhananya gini, dari RAP atau BOQ itu udah dapat. Tapi masalahnya manfaat itu tidak selalu identik dengan biaya. Jadi ciri khasnya kalau manfaat itu biasanya dia di sana variasi dari metode atau teknologi kayak gitu. Kira-kira kalian terbayang nggak kalau ada proyek yang mana yang dia manfaat di sana? Artinya di situ muncul variasi metode kita melaksanakan proyek tersebut. Apa yang bisa kalian infokan kalau dari manfaat? Siapa yang mau berpendapat? Coba. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan lebih dari satu metode. Itu sih ciri khasnya. Ada yang masih ingat atau lupa? Oke, kalian tahu precast kan? Iya, Bu. Oke. Nah, selain precast, kira-kira ada metode apa lagi? Maksudnya metode pengecoran itu ya, Bu? Enggak, janganlah, jangan dibandingkan dengan yang molen, enggak lagi tuh. Kalau precast itu ada tipe nggak precast? Atau hanya ada satu tipe? Atau yang onsite offsite, pernah dengar onsite offsite? Onsite offset ya? Enggak. Kalau precast itu kan bisa dibuat di lokasi proyek ya. Ada yang tidak dibuat di lokasi proyek. Ada. Itu seharusnya dapat di PMPK deh metode-metode itu. Nah, balik lagi onsite atau offsite itu lebih lebih worth it itu yang mana?
karena ada kelebihan dan kekurangan. Nah, biasanya itu, salah satu kita melihat manfaat ya, tetapi harus hati-hati, itu contoh sampel. Seandainya yang precast itu merupakan pekerjaan dengan biaya tinggi, karena tadi indikator pertama kita harus cross check dari berbagai macam pekerjaan, itu biaya yang tinggi, ya. Nah, manfaatnya mana nih lebih worth it? Manfaat itu kan worth ya. Nah, itu kalau onsite kelebihan dan kekurangannya ini, kalau offsite kelebihan dan kekurangannya ini, ya. Artinya kalau misalnya dimensinya luar biasa gede gitu, terus bakalan terjadi kemacetan di lalu lintas, ya, itu pertimbangan kita bakalan milih onsite atau offsite. Memang sih secara sederhana kalau kita milih yang di offsite, kita terima beres ya, terima jadi, udah dianterin. Tetapi kan permasalahannya kita harus pikirkan pada saat transportasi ya, transportasi precast itu bakalan jadi masalah nggak di lalu lintas. Jadi kita nggak boleh dengan kacamata sudut pandang satu, itu nggak boleh kalau sudah terjun di lokasi proyek. Kita harus tahu suppliernya ada di mana, ya. Itu kalau yang benar-benar ideal ya. Permasalahannya terkadang di Indonesia itu nggak pernah dipikirkan, ya kalau dia udah pengalaman internasional atau memang dia apa ya, benar-benar pro banget pasti mikirin. Rute itu dipikirkan, rute perjalanannya bakalan bikin kemacetan kah pada malam hari atau pada siang hari gitu. Jadi kalau kita udah di lokasi proyek, nggak boleh memikirkan proyek ini berjalan lancar tanpa melihat faktor-faktor lain, ya. Karena kalian pernah merasakan bagaimana suatu proyek itu membuat kegaduhan di lalu lintas. Oke, itu harus menjadi pertimbangan, ya. Nah, itu yang namanya manfaat. Jadi tidak hanya kita oriented dengan yang namanya biaya. Nah, kemudian si Berry itu kalau kita mau pakai analisis fungsi, sederhananya pakai 2 kata aja katanya, kata kerja dan kata benda. Itu versinya si Berry ya. Kemudian setelah itu kita tentukan rasio yang tadi kata Ibu, cost sama worth. Biasanya nanti sudah dapet biaya paling tinggi, nanti kelihatan kira-kira biaya tinggi itu worth-nya gimana. Biasanya berdasarkan riset dengan pakai VA atau rekayasa nilai, kita lebih bisa menghemat biaya proyek. Oke, itu manfaat dari VA atau value engineering atau rekayasa nilai. Tetapi nggak semua orang mau pakai ini gitu. Karena tadi udah lihat ya info yang dibutuhkan apa saja. Jadi kalau infonya minimalis, kita nggak akan maksimal nanti pakai metode ini. Kayak gitu. Persamaannya gimana? Ini, index function analysis adalah cost terhadap worth. Cost itu biaya total dari suatu item pekerjaan. Maksudnya pekerjaan struktur atas berapa. Itu yang namanya biaya total dari suatu item pekerjaan. Kemudian kalau worth, biaya yang memiliki nilai fungsi terhadap item pekerjaan. Yang tadi, kira-kira pekerjaan itu ada nggak alternatif metode? Ya, kira-kira. Yang itu yang worth-nya di sana. Gimana kalau nilai indeksnya lebih dari 1? Berarti kalau indeks lebih dari 1, itu layak ya, layak kita pakai VA. Jadi di sini kita cari tahu dulu, jangan semua proyek kita pakai VA, no, enggak. VA di sini ada ini ya, ada effort yang cukup buat kita lakukan VA. Jadi
indikatornya di sini, cross check dulu, indeksnya lebih gede dari 1 atau tidak. Kalau enggak usah dilakukan, ya. Nggak maksimal maksudnya proyek itu untuk diterapkan VA. Kemudian kalau dia, rasionya cost terhadap worth-nya itu tinggi, artinya apa? Penghematan biayanya juga pasti tinggi, ya, di situ. Jadi, nggak sembarang proyek yang bisa pakai VA. Kita cross check di sini dulu. Makanya kita butuh yang namanya RAP atau BOQ. Itu butuh banget untuk kita dapat di awal. Nah, kemudian setelah tahap informasi, ada yang namanya tahap kreativitas. Kreativitas berarti bermunculan berbagai ide. Ide yang bisa kita lakukan di dalam proyek tersebut. Artinya kreativitas itu ada manfaat ya, balik lagi bukan kita mengeluarkan kreativitas, tetapi kreativitasnya menambah masalah. No, tujuannya itu di sini. Pengurangan biaya, ya. Tujuannya di situ. Tanpa apa? Tanpa mengurangi kinerja, mutu, manfaat, fungsi, dan estetik. Nah, ini nih estetik yang kadang orang teknik sipil lupa. Karena kita bukan arsitek, jadi ya udahlah dari sudut pandang kuat yang contoh sederhana, kata ibu tuh kalau bikin rumah tinggal, kalau kalian pernah ngelihat ada rumah yang bikin kolomnya dimensinya itu harusnya nggak kayak gitu, harusnya bisa kita buat minimalis tanpa mengurangi kekuatannya gitu. Di situ estetiknya nggak jalan, ya. Jadi kita harus punya feeling atau punya rasa seni kalau kita mendesain suatu bangunan. Oke, kekuatan nomor 1 memang, tetapi kan kita udah belajar safety factor di sana. Kalau safety faktornya tercapai, dimensinya kita perkecil dan tetap tercapai safety factor ya nggak masalah, ya. Karena estetiknya kita perlu pertimbangkan gitu. Jangan sampai nanti pas kita discuss sama orang arsitek, adu debat gitu, adu debat yang harusnya kita punya nilai seni dan kita lupakan itu gitu, ya. Atau kebalikan nih, biasanya yang jadi kendala orang arsitek, punya desain yang kadang nggak masuk akal ya, kadang tuh nggak masuk akal gimana cara buatnya gitu ya. Walaupun ya memang keren gitu, tapi kan tantangan buat kita, orang teknik sipil, karena statikanya harus diaplikasikan gitu. Kalau misalnya bentuk nggak beraturan, atau bentuk yang bukan kotak-kotak, kita kan paling simpel kotak-kotak gitu ya. Kalau udah bicara ada bentuk yang aneh-aneh, statikanya gimana tuh? Udah mulai harus kita pertimbangkan. Jadi jangan sembarangan, nanti tiba-tiba belum selesai udah crack duluan atau ambrol gitu ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ilmu statika di sana jalan ya. Karena kalau nggak salah belajar kan, bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Oke. Nah, alternatif yang kreativitas tadi, yang kita perlu pertimbangkan ini, material. Jadi materialnya, bisakah lebih murah, tetapi ingat, mutu ya, biasa proyek itu kan ada spek nih, speknya harus seperti ini, dengan brand yang berbeda artinya diperbolehkan, tetapi spek tetap memenuhi. Kemudahan gitu, kemudahan, memperoleh material, itu juga kita pertimbangkan. Kedua, ternyata Bu, kalau beli, material di Jakarta, jauh lebih murah dibandingkan misal ya, beli material yang di Kota Palembang atau dari daerah. Nah, tapi jangan lupa juga ongkosnya bagaimana. Kemudian juga kalau kita memilih material yang canggih banget,
tukang yang di lokasi proyek nggak bisa lakukan. Artinya apa? Di situ ada biaya pemasangan misalnya ya. Pemasangan itu harus total include di material itu, ya. Jadi kayak pasang kaca, kalau udah kaca yang tebel gitu ya, itu nggak sembarangan tukang. Dan bagaimana cara masangnya, apalagi misalnya kaca yang bentuknya lengkung dan lain-lain ya, itu tukang di lokasi proyek yang kita bayar tiap hari, itu belum tentu punya kemampuan seperti itu. Jadi pertimbangan. Nah, kemudian metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan gimana? Jadi harus kalian pertimbangkan metode pelaksanaan. Contoh nih, lokasi proyek kita di mana nih? Ya, jangan sampai lokasi proyek kita itu sangat jauh dari pusat kota, terus kita mengaplikasikan semua teknologi yang wow-wow. Padahal lokasinya jauh dari pusat kota. Itu kan jadi kendala. Jadi kita harus pertimbangkan sekali lagi lokasi proyek pada saat kita menentukan metode pelaksanaan. Artinya kita harus tahu nih rute perjalanannya, apakah lebar jalan ya. Jangan sampai kita nggak mempertimbangkan ternyata lebar jalan hanya 3 meter, tapi kendaraan yang mau lewat itu memiliki lebar 4 atau lebih dari 3. Itu kan kacau ya. Jadi kita harus benar-benar detail memikirkannya. Kemudian waktu pelaksanaan. Apakah waktu pelaksanaannya akan menambah atau bagaimana? Ya, biasanya risiko tinggi itu identik dengan ketiga hal ini. Jadi harus difikirkan yang mana sih metode yang paling worth it untuk proyek yang kita handle. Sekali lagi bukan masalah mau unjuk bahwa proyek saya ini seluruh teknologi keren pakai gitu, tapi nanti pas pelaksanaannya jadi masalah. Jadi please sekali lagi dipertimbangkan dengan bijaksana. Kalau misalnya di Jakarta dia mau pakai teknologi apapun nggak masalah ya, karena seluruh material metode biasanya ada semua, nggak ada kendala dia untuk melakukan hal tersebut. Tetapi permasalahannya apa? Lalu lintasnya, ada kemacetan di sana. Itu pertimbangkan gimana. Jadi kalau udah di lokasi proyek, kita harus bijaksana ngambil keputusan, bukan idealisnya kita sendiri, tapi kita harus memikirkan semua pihak di sana. Ya. Kemudian lanjut nih, sudah tahap kreativitas, kita evaluasi. Evaluasi kalau masih ingat yang pernah sempat Ibu singgung pertemuan di awal, itu dari banyak ide, dari banyak kreativitas itu kita kurangin, ya. Harapannya akan memperoleh ide-ide yang logik, yang memiliki potensi untuk meningkatkan value dari proyek tersebut. Itu. Tetapi, tetap ya, di awal itu kita harus lihat biaya dan waktu. Oke, tetap 2 hal ini, biaya dan waktu, pertimbangannya. 2 hal ini biasanya kayak saling berikatan erat ya, biaya dan waktu. Kemudian di sini kita udah ngehayal kira-kira ide apa saja yang bisa kita aplikasikan di proyek tersebut. Nah, ini Pak Berawi ini salah satu pakar VA ya, salah satu pakar VA karena beliau memang selalu concern di bidang ini. Makanya di sini ada citasi dari beliau. Oke. Jadi, kalau kita bicara manfaat, kita nggak hanya bicara tentang biaya. Oke. Berarti di sini ada faktor ekonomis, moral, keindahan, sosial, politik, keagamaan, dan hukum. Makanya, pada saat kapan sih sebenarnya kita belajar hukum? Pada saat kalian paham isi dokumen kontrak. Karena dokumen kontrak itu legalnya proyek.
ya, legalnya proyek. Artinya kalau ada kendala bagaimana, punishment-nya bagaimana, reward-nya bagaimana, hubungan antar pihak itu bagaimana. Walaupun biasanya orang itu suka menganggap buku kontrak itu nggak penting, yang penting saya punya buku kontrak gitu. Padahal kalau kalian nanti jadi konsultan atau kontraktor, buku kontrak itu kayak kitab ya, kayak kitab panduan untuk ngerjain proyek. Jadi sebelum kita memulai proyek itu pastikan dulu kita sudah memahami buku kontrak dan jika ada kendala atau ada yang harus diperbaiki, kita harus infoin ke owner. Jangan sampai nanti ada masalah di ujung gitu. Akibat kita nggak membaca buku kontrak. Itu sangat penting. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang teknik sipil harus paham ilmu hukum. Oke. Makanya kalau misalnya ada kendala, sebenarnya saya harus pakai strategi apa nih? Ya, kayak apa mediasi, arbitrasi, dan yang lain-lainnya. Jadi nggak sebatas kita belajar ilmu teknik saja. Proyeknya ini proyek apa? Contohnya, kalau dia proyek untuk tempat peribadatan, ya kita harus pahamin gitu. Walaupun misalnya kita Muslim nih, tiba-tiba dapat proyek mengerjakan pura, ya kita harus tahu nih, harus paham nih, gimana sih cara membangun pura. Pasti ada hal-hal yang harus kita pahami di sana. Makanya kita harus cari tahu dulu. Jangan nanti waktu ngerjain proyek itu ada masalah. Kayak di sini kita nggak hanya mikirin teknisnya, tapi mikirin hal lainnya. Jadi kita tahu dulu proyek ini proyek apa. Kalau komersil oke lah ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau udah oriented dengan tempat peribadatan, di situ ada nilai-nilai yang lain. Komersil juga, komersilnya gimana? Kalau bikin kegaduhan gitu, kita nggak pasang soundproof, ya itu bahaya gitu. Apalagi yang untuk karaoke gitu, itu nggak boleh banget. Ya, di situ ilmu kita harus cari tahu sendiri. Kita kadang nggak dapat di perkuliahan, jadi harus cari tahu update informasi dunia industri konstruksi. Nah, lanjut nih. Setelah itu kita ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan itu kita melakukan analisis life cycle cost. Jadi biaya daur hidup. Oke. Dan daur hidup di sini bukan daur hidup makhluk hidup, tetapi proyek. Makanya di manajemen konstruksi itu kalian harus sudah dapat info proyek itu tahapannya apa saja. Nah, life cycle cost yaitu semua tahapan itu namanya life cycle cost. Bukan hanya sebatas nilai proyek ini sekian, tapi kita harus sudah prediksi nanti OM-nya berapa. Kemudian studi survei di awal ya, analisis dampak lingkungan dan segala macam sebelum kita akhirnya menentukan ada proyek apa, itu semuanya udah masuk di sana. Kemudian di sini kalau masih ingat ya, ekonomi teknik. Ekonomi teknik kemarin kan banyak banget metode untuk menentukan biaya. Nah, di sini kita pakai yang nilai uang terhadap waktu. Oke. Itu yang harus nanti bisa dibuka lagi deh materi ekonomi tekniknya. Nah, di sini kita juga sekali lagi kita juga harus mengetahui ya biaya yang dari biaya itu biasanya dari RAP atau BOQ sama gimana mau bilangnya itu nilai rupiah dari manfaat. Nilai rupiah dari manfaat itu juga sudah dapat di sini. Dan sekali lagi, pada tahap ini kita tidak berbicara tentang hanya biaya saja, ya, tapi sudah berbagai sudut pandang atau aspek kita menentukan
alternatif-alternatif itu. Kalau di awal tadi kan masih bicara biaya, waktu, di sini sudah tidak. Ya, makanya di sini maksud komprehensif itu seperti itu. Jadi tidak melihat dari satu atau dua aspek, tetapi berbagai macam aspek yang mempengaruhi proyek tersebut. Nah, kalau untuk nilai ya, prinsip ekonominya, kalau masih ingat ada 3 tipe biaya, oke? Biaya sekarang, biaya di kemudian hari, kemudian biaya setiap tahun. Ini ilmunya ekonomi teknik. Nanti semoga materi kalian masih ada, makanya jangan dilupakan materi-materi ekonomi teknik itu ya. Kalau kalian mau pakai VA itu perlu banget. Jadi tahu metode yang mana nih, ini present atau future gitu. Karakteristik tiap kasus beda-beda, nggak boleh disamakan. Oke, ini bukan berarti harus seperti ini, tidak ya. Jadi life cycle cost itu lebih kurangnya ini, artinya bisa jadi nanti ada yang lainnya, oke. Tetapi secara umum LCC life cycle cost ini meliputi ini, ada investasi, pasti ya yang namanya proyek pertama kali investasi, oke. Kemudian pembebasan tanah, ya. Kemudian rekayasa, jadi yang namanya desainer, konsultan perencana, konsultan pengawas itu masuk di sini. Kemudian desain itu biasanya jarang banget sekali buat desain langsung oke. Enggak, pasti ada perubahan. Karena kenapa? Banyak pihak yang terlibat dan setiap pihak itu kayak mau ngasih pendapat, harusnya seperti ini, tetapi dengan berbagai macam perbedaan tersebut kita tetap harus dapat solusi ya, win-win solusi untuk setiap request pihak. Artinya dapatlah final design. Jadi sangat jarang banget proyek bikin desain sekali bikin tuh oke, enggak, belum tentu. Bisa 2 kali, 3 kali, tergantung ininya ya, tergantung request dari berbagai pihak. Itu permasalahannya. Jadi kalau yang bagian desainer itu siap-siap aja terjadi perubahan. Ya perubahannya bisa signifikan, bisa tidak signifikan. Itu balik lagi banyak faktor penyebab kenapa terjadi perubahan itu, sangat banyak faktor. Kemudian di sana ada juga biaya administrasi. Biaya administrasi itu pastinya pengurusan surat-surat segala macam yang berkaitan dengan project ya, itu biaya administrasinya. Terus biaya penggantian yang lainnya selain pembebasan tanah. Nilai sisa ini kaitannya dengan ekonomi teknik ya, apa itu nilai sisa. Kemudian ada biaya operasional. Oke, biaya operasional itu di sini salah satu di antaranya adalah bahan bakar, gaji, listrik, transportasi gitu ya. Dan lain-lain. Kenapa di sini ada servis? Pada saat kita menggunakan suatu mesin, jangan kita lupakan ada biaya servis. Karena kan yang namanya mesin ada perawatan yang harus dilakukan. Kalau dia mau maksimal nih beroperasi. Notabene gini deh, mobil atau motor. Pasti kan ada nih yang setiap bulan kita harus lakukan. Agar motor dan mobilnya maksimal. Kemudian kalau terjadi kerusakan, nggak mungkin kan kita diamkan, berarti di situ ada biaya perbaikan. Jadi kalau kalian ngerap ya, bikin biaya itu harus sudah ngehayal. Kalau saya keluar ada alat berat di sini, alat berat itu fungsinya apa? Oh, dia butuh bahan bakar.
Oh, dia butuh biaya operator, ya kan? Oh, dia butuh bahan bakar. Apakah dia butuh apa sih? Ibu lupa. Bahan bakar, selain bahan bakar apa sih kalau mesin itu? Ada yang tahu nggak? Selain bahan bakar, Pelumasnya, Bu. nah, ya bener, tuh pelumas. Nah, kalian sampai harus tahu nih, pelumas itu kalau kita beli yang satuan segini untuk berapa kali pemakaian. Jadi kalau untuk proyek ini, kalau beli pelumas harus berapa? Udah harus sedetil itu loh. Terus, kira-kira nih, kalau misalnya alat berat itu rusak, biaya perbaikannya berapa ya? Nah, kemudian ini misalnya proyeknya hampir 1 tahun. Kira-kira dalam 1 tahun itu ada nggak yang harus kita lakukan untuk servis alat ini? Pada saat kita lupa ya memasukkan item itu, maka yang jadi masalah itu kita, kontraktornya. Akan ada penambahan biaya yang tidak include, oke, dan kita harus bayar sendiri. Itu di luar kalau apakah alat berat itu punya sendiri atau sewa ya. Itu beda biayanya. Jadi harus detail banget. Jadi semakin detail kita menuliskan item-item, kita nggak akan jadi masalah nanti. Ya, tinggal berharap semoga nggak terjadi kerusakan gitu ya. Karena kan owner nggak mau tahu kalau misalnya alatnya rusak, ya itu urusan kontraktor gitu, bukan urusan mereka. Karena tidak ada yang namanya perubahan biaya ya, perubahan rencana anggaran biaya gara-gara, "Pak, alat beratnya rusak, terus dirubah," gitu. Nggak ada. Biasanya kalau yang terjadi perubahan, RAP itu kalau metode A itu udah nggak worth it lagi dipakai, pertimbangannya musim kemarau nih misalnya tiba-tiba karena perubahan iklim pada saat proyek dilaksanakan terjadi musim hujan, dan di musim hujan tuh ada hal-hal yang tidak kita masukkan di saat kita melakukan proyek di musim kemarau, itu boleh terjadi perubahan RAP, adendum pekerjaan istilahnya ya. Nah itu boleh, tapi kalau misalnya kita nggak masukin biaya perbaikan, tiba-tiba alat beratnya rusak, no, itu nggak bisa. Atau misalnya terjadi perubahan volume gitu. Awalnya volumenya hanya 100 meter persegi. Dikarenakan kejadian aktual di lokasi proyek itu tidak mungkin dibuat 100 meter persegi, ternyata harus 200 meter persegi volumenya, itu juga boleh. Ya, jadi yang namanya adendum pekerjaan itu tidak sembarangan. Kemudian biaya pemeliharaan, dan di sini ada biaya atau beban bunga. Ini biasanya identik dengan kalau kita pinjam uang biasanya, seperti itu ya. Di sini kita harus pertimbangkan yang biaya ini. Jangan sampai kita pinjam uang untuk proyek tapi kita lupa di sana ada biaya bunga gitu. Siapa yang mau handle gitu, siapa yang mau ganti gitu ya. Jadi semakin detail, perlu banget detail ya. Itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak-tidak. Oke. Oke, setelah dari sana baru kita mengambil keputusan, dan ini tidak semua pihak bisa jadi decision maker ya. Oke. Jadi sudah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi pengambil keputusan berdasarkan apa yang kita sudah lakukan tadi. Dan di sini kalau ada pengambilan keputusan, logikanya pilihannya itu biasanya harusnya tidak satu, minimal dua alternatif terbaik, biasanya kayak gitu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Dan decision maker itu, pengambil keputusan itu biasanya adalah pihak-pihak yang kompeten ya, sudah memiliki pengalaman, kemudian memang dia level di struktur organisasi itu level atas ya,
bukan di level bawah, itu kenapa alasan kita harus tahu struktur organisasi, karena kita harus tahu pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, dan siapa sih yang kompeten ngambil keputusan. Makanya kalau di laporan kerja praktek itu tujuan kalian bikin job desk, hak dan kewajiban setiap pihak, tujuannya di sana. Siapa sih sebenarnya yang paling kompeten ngambil keputusan gitu di suatu lokasi proyek. Tapi lihat lagi ya keputusannya tuh keputusan apa gitu. Jangan sampai, contohnya gini, ada masalah nih di pengecoran kolom. Tiba-tiba ini harus dibongkar ulang, kemudian harus dicor lagi, ya enggak? Nah itu nggak mesti harus nunggu si direktur atau siapanya yang di level atas ya, enggak, bahaya, bakalan delay di sana. Di sana kan ada engineers ya enggak, kemudian ada manajer proyek. Dua pihak itu discuss, atau memang engineers-nya bisa ambil resiko, ya langsung ambil tindakan gitu. Jangan, sebentar ya, saya mau diskusi dulu, oke, delay berapa jam gitu ya. Kalau yang pihak mau diskusinya lagi nggak standby di lokasi proyek, jadi masalah gitu. Nah, itu jadi kasus apa dulu, masalah apa dulu, dan siapa yang bisa ambil keputusan. Itu manfaat kita mempelajari struktur organisasi. Oke. Dan di sini dia pakai ranking. Jadi ranking variabel, ada beberapa variabel di ranking, tapi bisa jadi bisa enggak, tergantung ke decision maker-nya ya. Harusnya dia mengambil peringkat yang the best harusnya. Cuman balik lagi, decision maker-nya sudut pandangnya bagaimana gitu. Nah, ini kalau menurut teorinya banyak banget aspeknya. Ya, banyak banget aspek, jadi nggak sembarangan gitu. Nggak atas unsur suka-suka decision maker sebenarnya ya. Jadi kinerjanya gimana kalau yang alternatif pertama, ketahanannya, keandalannya dari LCC, kualitas, durasi atau waktu, kemudian nanti pelaksanaannya apakah mudah ataukah cukup sulit atau sangat sulit dilaksanakannya. Kemudian estetika gitu, kira-kira estetiknya nih bagaimana? Estetik gini ya, kalau dari satu bangunan yang tadi dimensi, itu yang pertama. Kedua, estetik itu kalau proyek itu jadi, oke, apa yang terjadi dengan lingkungan tersebut? Apakah bakalan mengurangi jumlah sinar matahari misalnya di bangunan kiri kanan gitu. Itu sebenarnya harus sampai ke sana, walaupun ya sangat jarang orang memikirkan seperti itu. Tetapi yang benernya seperti itu, estetik itu. Contoh, kita bangun nih rumah tinggal kayak kalian nih bikin rumah tinggal. Luas lahan, contohnya luas lahannya 200 meter persegi gitu. Terus, udah 200 meter persegi, saya bangun semua Bu, 200 meter persegi itu jadi bangunan. Berarti kalian nggak paham estetik. Berarti kalian sebagai desainer nggak paham yang namanya RT RW, ya. Apa sih yang aturan mainnya? Nggak mungkin dong yang namanya kalau hujan, oke, airnya ngalir ke tetangga. Nah, itu pertimbangan. Atau yang sering terjadi ya, kalau bikin rumah tinggal, pagar itu punya siapa? Terus merasa tetangganya udah buat pagar, ya udahlah kita nggak usah buat pagar lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalian harus tahu kronologis pagar siapa gitu. Ya, itu yang kadang suka disepelekan sama kita kalau kita lagi bikin rumah tinggal. Kemudian drainasenya gimana? Drainasenya kalian buat nggak kira-kira dari bangunan yang kalian buat, rumah yang kalian buat itu, ada nggak drainase ke lingkungan di lahan kita? Itu pertama. Kedua,
dari lahan yang bangunan kita, dibuat nggak drainasenya ke drainase di luar lahan kita? Logikanya nggak mungkin kan kita nggak mengeluarkan air kotor dari bangunan dan lahan kita ya. Nah, itu juga pertimbangan. Harus jadi pertimbangan kalian. Itu yang benar-benarnya seperti itu. Kemudian kalau kita mau benar-benar ideal banget, sebenarnya berapa sih harus kita sisakan agar nggak boleh dibangun semuanya, karena ada lahan hijau di sana. Gitu. Coba kira-kira kalau kita mau benar-benar menerapkan aturan-aturan. Karena nanti khawatir ya, nanti jadi kebiasaan gitu. Oh ya udah deh kalau bangun rumah ya bangun aja rumah, tapi tanpa menghiraukan faktor-faktor gitu. Udah benar belum saya kalau luas lahannya sekian, yang boleh dibangun itu hanya sekian persen. Selebih itu adalah lahan hijau. Lahan hijau itu sebenarnya berupa apa aja sih? Gitu ya. Sudah sampai seperti itu pada saat kita menjadi konsultan desain. Jadi kita harus mengarahkan klien-klien kita ke jalan yang benar, bukan hanya menuruti maunya klien ya, tetapi kita menginfokan nih. Seperti ini loh kalau misalnya bikin rumah tinggal. Oke, ini eksekusi dari yang alternatif tadi diputuskan oleh pihak yang kompeten, kemudian kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya di lokasi proyek atau di lapangan, ya. Seperti itu. Itu yang diambil oleh decision maker, dan decision maker harusnya yang benar ya, harus objektif, nggak boleh subjektif, harus benar-benar objektif. Kenapa? Karena keputusan itu akan mempengaruhi banyak pihak. Ya, pada saat kalian nanti menjadi decision maker, please ambil keputusan yang tidak boleh mementingkan satu orang atau satu golongan, tapi pertimbangkan untuk semua pihak. Itu yang benar. Ya. Setelah itu baru adanya tahap rekomendasi. Jadi yang tadi sudah diputuskan oleh decision maker itu dibuat uraian, ya. Artinya kenapa dia pilih ini, bukan yes or no, no, ada alasan. Memilih alternatif ini dikarenakan pertimbangan bla 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 bla. Ada infonya. Ya, jadi ada pertanggungjawabannya. Nggak sekonyong-konyong, oke, alternatif A gitu, tapi tanpa pertimbangan atau alasan dasar, tanpa dasar nggak bisa. Ya, apapun, sekali lagi apapun itu harus selalu memiliki dasar ya. Nah, di sini apa yang dilakukan? Yang tadi kita melakukan, meng-cross-check yang dia uraikan itu benar nggak? Misalnya karena pertimbangan A, B, C, cross-check. Kayak terkesan, aduh, kayak kalau mengulang itu bukan mengulang ya, cross-check, memastikan. Karena sangat perlu ya, nggak orang nulis misalnya dasarnya A, B, C, terus kita terima aja nggak, cross-check lagi. Yang benarnya kayak gitu, cross-check lagi, benar nggak dasarnya A, B, C, siapa tahu dasarnya tuh udah ada yang terbaru nih, atau dasar tersebut udah nggak valid lagi, gitu. Kemudian kita juga boleh memberikan usulan nih, usulan yang mungkin belum dimasukkan di sana, boleh kita infokan juga di sini ya, di tahap rekomendasi sangat boleh, tetapi sekali lagi nggak bilang metode A lebih baik dari metode B, nggak sebatas itu, tetapi dikasih tahu alasan kenapa metode A lebih baik dari metode B. Oke, jadi inti dari
Kenapa sih kita harus pakai VA? Tadi di awal cross check-nya kalau nilainya lebih dari 1. Itu. Jadi kita cross check dulu nih. Kalau cost terhadap Word lebih dari 1, maka kemungkinan besar proyek kita itu sebaiknya gunakan VA. Agar kenapa? Bisa aja rep yang kita buat tadi, contoh misalnya 1T, ternyata pada saat kita pakai VA, sebenarnya proyek itu nilainya nggak 1T gitu. Ya, tapi mungkin 900 atau 800 gitu. Atau 900 sekian-sekian, kan lumayan ya penghematan yang sekian miliar itu ya. Karena kita bisa akomodasikan biaya proyek A itu untuk yang lainnya. Logikanya kayak gitu. Kayak mengajarkan kayak hemat gitu ya, hemat biaya. VA itu kayak mengajarkan kita penghematan biaya. Nah, sebenarnya apa sih yang nanti kita dapat? Ini nih alternatifnya. Biaya rendah, kualitasnya lebih baik dari standar. Itu yang pertama banget ya. Atau biaya rendah, tapi kualitasnya sama nih dengan yang distandarkan. Masih oke, itu masih oke ya. Kemudian biaya rendah dengan kualitas yang lebih rendah dari standar itu udah tidak oke karena kualitasnya lebih rendah, atau biaya tinggi dengan kualitas lebih baik. Ya, artinya biaya tingginya lebih tinggi dari RAP yang direncanakan, tapi kualitasnya lebih baik. Ini juga nggak oke pilihan ini. Biaya tinggi, kualitasnya sama dengan kriteria, ya apalagi gitu ya. Yang bahayanya lagi, kalau biaya tinggi, kualitasnya lebih rendah dari yang distandarkan. Jadi yang masih oke adalah pilihan pertama dan pilihan kedua. Ya, biaya rendah, kualitas lebih baik. Why not gitu? Biaya rendah dan kualitas yang sama dengan standar yang telah ditentukan. Tapi kalau udah di sini nggak boleh ya, karena biaya dan kualitas itu di awal sekali jadi pertimbangan ya sebelum masuk ke tahap-tahap lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Rasa ini jelas. Ada yang mau ditanyakan mengenai rekayasa nilai, walaupun rasa ibu agak sulit ya rekayasa nilai ini dilakukan. Kenapa? Karena tahap awal tadi, tahap informasi itu kalau nggak detail, dapat info, kita nggak bisa jalan ke tahap yang selanjutnya. Bukan nggak bisa jalan ya, sebenarnya nggak maksimal nanti kita mendapatkan final di ujung gitu. Penghematannya berapa itu khawatirnya nanti nggak maksimal. Karena setahu Ibu ya, nggak tahu nih kayak seperti Rizal untuk dapetin data biaya. Terkadang tuh mahasiswa itu dapat nilai biaya proyeknya itu bukan yang terakhir, yang awal biasanya. Padahal biaya proyek itu mengalami perubahan. Ibu nggak tahu Rizal, karena katanya Rizal yang udah KP. Padahal itu nggak boleh. Kita harus dapat, kalau mau pakai VA itu harus dapat biaya yang final. Sesungguhnya proyek itu yang mana biayanya, ya. Nah, itu yang jadi kendala kalau kita mau pakai metode VA ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Rizal hadir nggak? Oke, Rizal sudah dapat data belum Rizal tentang RAP proyeknya?
Oh, jadi data RAP-nya yang kalian di foto gitu di ruang rapat. Itu sudah final RAP. Jadi artinya bakalan ada perubahan lagi. Nah, itu sebenarnya di laporan KP itu yang masuk itu adalah final RAP. Maksudnya result terakhir nanti posisi di lokasi proyek itu kapan, yang final RAP terakhir gitu. Itu yang masuk di laporan KP sebenarnya. Karena biasanya mahasiswa itu suka terkendala. Mereka tuh hanya dapat biaya yang di awal. Dan itu kalian bisa ngelihat kan delay-nya. Coba Ibu mau tahu, proyek dikatakan delay itu gimana? Ada yang mau berpendapat nggak? Proyek dikatakan delay bagaimana? Mungkin karena ada sumber daya yang kendala seperti listrik atau airnya belum masuk. Maksud Ibu gini, kasih contoh, bagaimana kita tahu ya proyek itu delay atau tidak? Oke, itu kendalanya sih yang mengakibatkan proyek itu delay. Salah satunya ya, faktornya ya, Wensen. Nah, sekarang bagaimana Ibu tahu kalau proyek itu delay? Deviasinya negatif, Bu, di kurva S. Kalau kita bicara sudah deviasinya negatif di kurva S, berarti kita ada hitung-hitungan di sana ya, Lintang. Iya, Bu. Nah, sekarang masalahnya ini orang awam, ya. Kalau udah bicara deviasi, terus ada yang lupa gimana cara ya cari deviasi. Sederhananya bagaimana kan background pendidikan itu nggak sama ya di lokasi proyek. Sederhananya kalau tahu proyek itu dilihat atau tidak, gimana? Dari penjadwalannya, Bu. Penjadwalan gimana maksudnya, Nicholas? Misalnya sudah dapat perhitungan secara kira-kira, Bu, misalnya selesai di bulan ini, tapi melewati dari perkiraan itu, Bu. Itu penyelesaian apa? Proyeknya atau pekerjaan, Nicholas? Proyeknya, Bu. Oke, jadi apa? Apa Rizal? Ada dua kubu ya. Oke, ada yang mau berpendapat lagi nggak berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan proyek nih? Dikatakan delay. Kalau menurut saya dari pendapat Nicholas sama Rizal, saya lebih ke pekerjaan, Bu, karena per pekerjaan itu kan nanti lanjut. Kalau total proyek itu kayak sudah di akhir gitu. Kalau misalnya per pekerjaan tuh nanti dihitungnya delay per pekerjaan, jadi lebih jelas gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi deh. Ini dua lawan satu nih. Coba siapa yang mau berpendapat? Sependapat dengan Nicholas atau sependapat dengan Rizal? Ada yang mau berikan pendapat? Oke, gini. Tadi kan statement Ibu delay proyek ya. Jadi kalau pada saat kita bicara delay proyek itu kan ada durasi nih. Oh, ternyata proyek ini dan perbaikan juga ya. Kalau kita bicara durasi, jangan bilang sekian bulan. Bulan itu kan 1 bulan nggak sama ya. Ada yang 28 hari, 30 hari ya, 31 hari. Jadi amannya satuan dari durasi itu minggu. Oke, titik-titik sekian minggu. Kalau kalian pakai bulan itu nggak sama standarnya. Tapi kalau kalian pakai minggu, dalam 1 minggu itu balik lagi dia pakai aturan yang mana?
aturan hari kerja atau hari apa, ya. Itu yang harus dipahami juga. Kalau hari kerja berarti hanya 1 minggu itu sekian hari gitu, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara delay proyeknya berapa durasinya? Oh, ternyata 100 minggu. Realisasi proyek itu ternyata 101 minggu terjadi delay di sana. Atau misalnya, proyek itu 100 minggu, oke, tapi ada delay di beberapa pekerjaan, ya. Tapi pada saat proyek itu selesai, dia 100 minggu tetap. Jadi kalau kita melihat sudut pandang delay proyek itu nggak delay. Karena dia sesuai dengan durasi proyek. Ya, itu yang harus kita pahami. Tetapi ada note di sana delay di beberapa pekerjaan. Tapi kan masalahnya kita bicara delay proyek. Pada saat terjadi delay pekerjaan, kalian sebagai engineers atau manajer proyek harus mikir otaknya. Ini saya harus alihkan apa nih? Harus apa yang dipercepat, harus apa nih? Ini ada nggak yang bisa dilakukan bersamaan gitu? Atau saya harus lemburkan pekerja, ya, itu. Jadi harus hati-hati memaknai yang namanya delay proyek, ya. Delay proyek itu artinya overall semua. Karena kita mikirnya itu di ending, di ujung, ya, kayak gitu. Oke, makanya kalian kalau nanti di lokasi proyek jadi engineers atau manajer proyek, otaknya harus mikir, apa ya pekerjaan yang saya bisa lakukan bersamaan. Kalau kalian belajar PDM CPM, ya, di situ kan kita ada yang pekerjaan bisa berbarengan, ya, ada pekerjaan yang ini dulu baru ini dulu, ya, atau solusinya kita adakan lembur, kayak gitu. Jadi kalau kita kalau di lokasi proyek itu pressure-nya tinggi banget, sangat tinggi. Apalagi kita yang mengambil keputusan, karena setiap keputusan itu kayak ada pro dan kontra. Tetapi balik lagi apa yang mau kita capai di sana. Ya, makanya kenapa tadi kata Rizal, itu tuh schedule-nya berubah-ubah, Bu. Emang benar. Dan itu kerjaan ada si engineers yang kerjaannya harus update itu. Jadi kalau kalian nanti di lokasi proyek, ya, setiap weekend itu pasti ada pertemuan, ya Rizal, ya. Ada pertemuan antara pihak, ini progresnya bagaimana, terus nanti ternyata ada delay nih di pekerjaan ini, terus minggu depannya gimana. Jadi setiap akhir pekan itu apa yang dicapai, kemudian untuk minggu depannya apa yang mau dilakukan, ya. Dan itu kerjaan setiap awal minggu yang jadwal terbaru harus sudah muncul di kantor, ya. Nggak boleh sebentar laptop saya mati atau segalanya, nggak boleh. Karena update progres, sedikit apapun progresnya harus diinfokan, nggak boleh disembunyikan. Itu nggak boleh banget. Karena kenapa? Akan mempengaruhi setiap pekerjaan, apalagi kalau proyeknya kompleks, ya. Kalau proyeknya kompleks itu kan yang penanggung jawab itu kan dibagi-bagi, ya. Nah, kendalanya antar pekerjaan itu ada yang bersinggungan nih. Nah, itu yang bahaya. Khawatirnya nanti ada yang saling menyalahkan. Nggak bisa, kalau transparan akan kelihatan siapa yang komunikasinya kurang baik dan sebagainya. Ya, itu harus update terus. Oke. Gitu ya yang namanya delay proyek. Nah, kira-kira mengenai tugas, ini hanya beberapa orang nih di antara yang hadir ini sudah ada progres. Coba kelompok Lintang sama Wensen gimana? Kalau nggak salah kemarin penjadwalan belum, ya? Gimana penjadwalannya udah dapat atau masih on progress?
Sudah Bu, untuk penjadwalannya sudah selesai kalau kelompok kami. Rapnya sudah dapat harga yang fix Bu. Kemarin tuh belum, masih ada kesalahan ternyata Bu. Fixnya harga rumahnya 2 lantai 177 meter persegi itu 1 miliar 118 juta Bu. Oh, jadi dua kali lipat ya dari yang kemarin ya. Itu kenapa itu Lintang? Kendalanya di mana kok bisa kejadian seperti itu? Kira-kira pas di cross check. Ada salah input ini Bu, kayak itu kan kalau dihitung kan pakai link Bu ya, ngeling ke apa namanya, kotak-kotak yang di Excel itu Bu. Nah kemarin tuh salah ngeling gitu Bu, banyak. Jadi Ya. ya itu Bu kesalahannya. Nah, itu ya, karena biasanya, setahu Ibu, biasanya antar kelompok itu walaupun terjadi perubahan, terjadi perbedaan biaya, walaupun yang kemarin ada yang luasnya 300 berapa, yang ini misalnya 100 berapa, itu tuh ini nggak akan signifikan perbedaannya ya. Makanya kalian itu apakah kelebihan volume biasanya atau kekurangan volume? Maksudnya ada yang volume nggak kalian hitung gitu, atau terjadi kesalahan di Excel karena kan kalau kita ngitung di Excel nggak mungkin ya manual, guna Excel itu kan kita bikin otomatis. Nah itu hati-hati set yang linknya kemana, terus ini kemana, itu harus ada yang cross check ya, Mbak. Dan nggak akan salah nanti lebih dan kurang 1 meter persegi berapa harganya. Atau misalnya kata ibu itu bisa jadi pembengkakannya itu di finishing gitu. Tapi kalau di pekerjaan struktur itu jarang yang signifikan banget. Lebih-lebihnya nggak beda jauh. Itu berdasarkan pengalaman ya kalau ini. Itu yang harus kalian nanti perhatikan di pekerjaannya kalian. Jadi durasinya berapa lama, Lintang? 8 bulan. 8 bulan. Atau kalau dalam minggu? Bentar, lupa kalau dalam minggu. Saya cek Loh, di MS Project dulu. harinya hari apa? Hari kerja atau hari apa? Hari kerja Bu, liburnya hari Minggu, terus ada beberapa hari-hari yang memang disetting libur tukangnya Bu, karena hari libur nasional. Oke, nah justru itu ya. Jadi pada saat karena kalau kita bicara satuan bulan, bulannya kan nggak akan full ya kalau bicara hari kerja. Hari kerjanya juga hari kerja yang bagaimana? Berarti Senin, Sabtu gitu ya. Minggunya off. Nah, di situ Ibu nggak tahu tampilan kalian itu gimana. Microsoft Project-nya kalian ada bisa share nggak? Lintang, Microsoft Project. Bisa Bu. di-share nggak? Ya, Biar temennya yang lain bisa lihat. Izin share, Bu. Ya, oke. Bisa kan? Rasa bisa kok kalian izin share, nggak Ibu kunci nih. Sorry. Ini Microsoft Project-nya. Wenson, ini tampilan final Microsoft Project ya? Iya, Bu. Untuk penjadwalannya sudah disusun ini. Ini gambarnya nggak, ini kecil ya, yang sebelah kanan ini nggak kelihatan ya? Oh iya, yang CPM-nya sih belum sempat di output Bu ke dalam print PDF, jadi belum sempat disusun juga sih Bu. Baru penjadwalan. Oke, penjadwalannya initial works-nya mana? Maksudnya gimana Bu? Initial work. Initial work.
Di bagian mana ya, Bu? Aduh, initial word itu pekerjaan yang pertama kali kita lakukan, ya. Oke. Yang Oke. Mana? perusahaan inisiasi ya. Oke. Yang ini. Oke. Nah, Ibu tuh mau lihat gambarnya. Ini kan Ibu harus baca. Sebenarnya gambar itu lebih kelihatan. Ini ntar ya, ini 3 hari. Mulainya tanggal 2. Sorry. Pekerjaan pembersihan ya. Ya, Bu. Pekerjaan pembersihan mulainya tanggal 2. Kemudian pekerjaan pemasangan bopleng 3. Pembuatan gudang dan kantor. Oke, Ibu mau tanya. Pekerjaan pemasangan bopleng dan pembuatan gudang dan kantor, alasannya dibuat di hari yang berbeda, kenapa? Perihal itu mungkin bisa dijelasin oleh Rio. Oke, bagi tugas kayaknya ya. Oke, Rio, Ya, Bu. silakan Rio. Kalau kemarin saya buat begitu tuh supaya kayak biar lahannya sudah ada batas-batas yang pasti dulu baru dibuat gudangnya. Bopleng itu apa ya? Makanya saya pisah. Bopleng itu apa ya? Rio, bopleng itu Kalau apa, Rio? bopleng itu kan bopleng itu kan batas-batas kayu yang dipatok untuk nentuin nanti untuk ngasih batas ukuran bangunannya gitu. Biar ada Oke. sudut-sudutnya kayak gitu. Nanti kan bakalan dipasang tali juga kayak gitu. Oke, sekarang ya, yang lain boleh jawab ya, walaupun beda tim, misalnya tim yang bersangkutan belum dapat jawaban. Bagaimana ya kalian tahu pekerjaan pembersihan, pemasangan bopleng, gudang dan kantor ini sumber datanya dari mana? Maksudnya dasarnya apa? Dasar informasi pekerjaan kan pekerjaan pembersihan ini kan ada volume ya, benar nggak? Iya, Bu. Aha. Pemasangan bopleng juga kan yang tadi gudang dan kantor juga. Dari mana kalian? Dasarnya apa ini buat 3 hal ini? Data dari mana? Kalau kami kan dulu ada sempat lab manajemen proyek kayak gitu, Bu. Nah, kalau kemarin di manajemen proyek itu untuk pekerjaan persiapannya ya kayak biasa ada pekerjaan bopleng sama pembuatan kantor kayak gitu. Kalau untuk urutan pekerjaannya. Kalau jawab itu salah, kalau jawabnya kayak gitu. Kalian tuh jadi konsultan desainer sekarang nih. Apa? Coba. Eh, boleh, Rizal. Oke, siapa yang mau berpendapat lagi selain Rizal? Kalian udah belajar PMPK belum? Atau PMPK sekarang mata kuliah pilihan ya? Ada yang mau berpendapat? Kalau dulu kan Kurang tahu wajib. sih. Ah? Kurang tahu sih, Bu. Untuk PMPK belum pernah dengar sih, Bu, untuk SMP. Waduh. PMPK itu mungkin
Kalau di kami MPK bukan Bu? Yang Oh metode pelaksanaan iya, konstruksi. sorry, salah Ibu. MPK. Oke, MPK udah belajar belum kalian? Sudah, Bu. Sudah. Harusnya sudah ya. Jadi P3 ini aplikasi dari berbagai macam mata kuliah. Jadi tadi pas Rizal bilang, Bu, pekerjaan pemasangan bopeng itu dapatnya infonya dari gambar. Benar ya? Jadi sebenarnya gini, 3 hal ini dasarnya itu nggak boleh Rio nanti kalau ditanya itu Bu pada saat belajar lab di manajemen arahannya seperti itu nggak boleh, itu nggak ilmiah ya. Jadi yang namanya sub dari pekerjaan persiapan itu dapat dari mana, startnya kapan dan mulainya kapan itu sebenarnya dasarnya dari gambar teknis ya. Berapa volume pekerjaan pembersihan, jadi kalau gambar teknis kalian nggak benar, bakalan nggak benar di sini. Pekerjaan pembersihan itu apa? Bersihin apa kira-kira? Pertanyaan Ibu, coba. Gimana, Bu? Pekerjaan pembersihan. Bersihin apa? Volumenya, iya, maksud Ibu dapat volumenya dari mana? Nah, ya, bukan luas tanah. Aduh, kalau luas tanah bahaya, luas lahan ya. Jadi kalau nanti di gambar kalian nggak ada gambar situasi, maksudnya gambar situasi ini gini ya, harusnya di gambar teknis ini. Jadi di gambar situasi itu ya, lahan kita tuh ada di mana? Apakah di jalan utama atau di jalan tidak utama, kiri kanannya apa? Itu gambar situasi itu penting. Ibu yakin nggak ada itu gambar situasi? Kalau kita handle project, kalau kalian nanti jadi konsultan, desainer, gambar situasi harus ada. Kiri kanannya apa? Salah, bukan ilmiah kiri kanan. Utara, selatan, barat, timurnya apa? Oke, itu harus tahu. Dan pekerjaan pembersihan, volumenya itu dari luas lahan. Ya. Kemudian pekerjaan pemasangan bopeng benar, itu dari kita lihat luas bangunan. Luas bangunan itulah kita akhirnya muncul boplengnya itu berapa volumenya. Biasa kan standar pakai kayu dan papan ya. Itu sama biasanya. Nah, kemudian kenapa Ibu mau komentari? Sebenarnya pada saat gambar teknis kita udah lengkap, mudah dipahami, kita tahu posisi gudang dan kantor itu di mana. Karena ada gambar situasi di situ. Kemarin belajar PMPK di situ, bahkan di PMPK itu kan diajarkan rute transportasi. Jadi kira-kira orang ini mau masuk dari bagian utara, selatan, barat, timur dari lahan. Itu ada. Makanya kita sudah tahu bahwa yang namanya gudang dan kantor itu lokasinya di mana juga tahu. Jangan sampai nanti buat gudang kantor di pintu masuk. Ya, apakah pintu masuk proyek itu sama dengan pintu keluar? Itu PMPK mengajarkan. Nah, kenapa Ibu mau berkomentar di sini? Pemasangan bopleng itu pada saat kalian ada gambar yang sudah lengkap, itu bisa dikerjakan berbarengan. Ya, karena lahannya udah jelas. Pada saat kalian belajar PMPK kan bahwa kalau kita lagi mau ngerjain proyek, berarti lahan itu harus dipagerin untuk menandakan bahwa ini loh luas lahannya. Nah, dari luas lahan itu kita sudah tahu posisi gudang di mana, kantor di mana, dan pekerjaan pemasangan bopleng itu bisa bersamaan sebenarnya dengan pembuatan gudang dan kantor. Posisinya harus juga benar, jangan sampai nanti kantor di mana, gudang di mana. Tujuan gudang itu kan untuk material-material yang tadi kata Rizal rentan dengan korosi ya, artinya kalau rentan dengan sebenarnya cuaca. Kalau terjadi perubahan cuaca panas hujan, material kita akan bermasalah. Itu butuhnya gudang. Bagaimana cara membuat gudang, ukurannya berapa, itu tergantung dari berapa banyak material yang mau kita save di sana.
desain gudangnya gimana, bukan desain gudang itu sembarangan gitu, ya, kayak gitu. Ibu bukan berarti, oh yang kalian lakukan tidak kompleks atau gimana, enggak, tapi Ibu kasih wacana pemikiran realnya itu seperti itu gitu. Jangan sampai kita asal, ya udahlah gudang paling ukurannya sekian ksen, ya nggak gitu juga sih. Seberapa banyak material yang mau kita simpan di gudang itu gitu. Dan itu kaitannya dengan kalian bikin penjadwalan kapan material masuk, kapan material itu digunakan. Jadi kalau mau didetailkan lagi penjadwalan itu, sebenarnya penjadwalan itu ada berapa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Kan yang kalian buat itu sebenarnya namanya master schedule ya, penjadwalan secara garis besar. Tetapi sesungguhnya di balik penjadwalan yang gede itu ada penjadwalan yang detail. Pada saat kita nggak buat penjadwalan detail, tapi di sini tidak diminta kalian bikin penjadwalan detail. Cuman kalau nanti di proyek itu sangat perlu. Kira-kira ada penjadwalan apa aja sebenarnya sesungguhnya di proyek itu? Ada yang mau berpendapat? Maksudnya seperti CPM PDM gitu kan? Enggak, kalau CPM PDM itu jenis ya, jenis metode untuk melakukan perhitungan penjadwalan. Tapi tipe, maksud Ibu, penjadwalan apa sih yang harusnya diketahui di suatu proyek itu? Contoh gini, di sini ya, pekerjaan persiapan nih. Kalian kan pendetailannya 3 nih, 3 item pekerjaan ya. Nah, di sini kan kalian harus tahu ada nggak material, ada nggak SDM di sini, ya. Nah, kalau misalnya ada material itu kapan nih saya order, jadi kapan dia masuk gitu. Karena akan mempengaruhi nih pekerjaan yang membutuhkan material itu. Logikanya gini, jangan bikin simple, udah Bu, biar simple, saya pesan seluruh material di awal gitu. Nggak gitu. Kalau kita udah pakai ilmu teknik sipil, nggak boleh gitu. Biar simple, seluruh material dibeli di awal, nggak boleh gitu. Itu guna penjadwalan. Jadi kapan material untuk pekerjaan ini didatangkan, ya, dan masuk, oke. Kemudian nanti kapan alat itu misalnya butuh alat berat, kapan dia masuk. Karena kan semuanya fungsi biaya di sana. Dan kalau material juga kan kalau udah didatangkan di awal kan artinya gudang kita harus memiliki luasan sekian gitu logikanya. Apakah itu worth it gitu untuk punya gudang yang segede ini gitu. Nah, itu. Jadi kalau mau lebih detailnya di situ. Terus tenaga kerja nih, tenaga kerja kapan nih butuh yang tenaga kerja si tukang batu misalnya, oh pekerjaan ini dan ini, oh berarti dia posisinya harus udah standby dari awal sampai akhir misalnya. Nah, kemudian misalnya tukang kayu, oh hanya di beberapa ini saja dan ini sudah tahu kita kapan nih pekerjaannya. Nah, itulah pada saat kalian membuat penjadwalan. Sebenarnya yang kalian buat ini adalah master schedule, jadwal penjadwalan utama. Tapi di balik itu ada jadwal lain-lainnya. Kalau nggak ada jadwal lain-lainnya, itu yang bahaya. Yang suka diabaikan ya, orang nggak sampai sedetil itu biasanya. Tapi kalau ibu waktu itu handle pekerjaan itu lebih didetailkan. Capek banget gitu. Semuanya didetailkan. Tapi untuk melihat progres, untuk mencari tahu apa kendalanya sangat mudah gitu. Kalau capek emang capek, asalnya kita cuma bikin jadwal satu gitu, tiba-tiba ini bikin jadwal sekian banyak. Dan itu harus sinkron ya antar dengan master schedule-nya. Kalau nggak sinkron nanti bahaya. Itu dibalik itu seperti itu. Cuman kan kita tahunya itu jadwal itu cuma satu gitu.
Tapi enggak, sesungguhnya enggak. Makanya kata Ibu, apapun itu tuh harus sinkron. Jangan sampai nanti WBS, RAP, kemudian jadwal tuh enggak sinkron yang pendetilan pekerjaan di sini. Karena Ibu pernah dapatin ini tuh beda gitu dengan yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah ini pekerjaan pondasi batu kali, harusnya ini ada speknya ya. Setahu Ibu ada speknya. Atau memang satu tipe kalau batu kali. Di daftar harga satuan. Wensen, Rio, siapa nih yang mau berkomentar? Untuk di HSP sendiri kayaknya sih dijadiin satu jenis untuk batu kali. Ya, itu karena kan ini kaitannya ke daftar harga satuan yang kalian acu. Jadi pada saat gini ya, pada saat di daftar harga satuan itu ada detil, di sini juga harus detil. Karena kenapa? Ini kan semuanya harus sinkron ya dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti contoh nih, tiba-tiba di sini hanya misal ya, pekerjaan pondasi batu kali, tiba-tiba pas di RAP pekerjaan pondasi batu kali bla bla bla, misal itu nggak boleh. Ya, harus sinkron, harus dipastikan. Misal pekerjaan pembesian, cross check ya, harus selalu di cross check ya dari awal sampai akhir. Nama-nama pekerjaannya sama nggak, sinkron nggak? Jangan sampai nanti di awal sederhana, tiba-tiba pas di RAP detil, nggak boleh. Itu kan satu kesatuan, kan ini satu proyek, bukan proyek yang berbeda. Enggak, kayak gitu. Nah, ini apa lagi? Ibu mau nanya ini, apa ini 9 FS plus 3 day, 3 day? Yang mana, Bu? Ini nih, pekerjaan timbunan. Yang ini, Bu. Apa itu? Pekerjaan timbunan tanah sih, Bu. Iya, itu Soalnya di paling kanan itu ada 9 FS plus 3 days. Yang ini maksudnya itu, Bu, 9 mungkin Rio bisa jelasin, Bu. Itu termasuk ke dalam penjadwalan sih, Bu. Ya, coba Rio bertanggung jawab. Itu kalau 9 FS plus 3D itu maksudnya pekerjaan nomor 10 dikerjakan setelah pekerjaan nomor 9 plus 3 hari baru dikerjain pekerjaan nomor 10-nya. Oke. Kalian kan ini ori atau bajakan nih? Crescent project-nya. Correct, Bu. Ya, correct. Makanya ibu nggak mau, ibu nggak download jadi karena ibu trauma nih gara-gara crack rusak laptop ibu. Settingannya bahasa Inggris ya. Untuk settingannya bisa diubah, Bu, jadi bahasa Indonesia. Nah, gini, ibu mau kasih masukan ya. Kita kan dunia di Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau memang bisa disetting dalam bahasa Indonesia, please pakai bahasa Indonesia. Oke, itu aja. Kedua, tujuan kita menampilkan gambar, kan penjadwalan ini termasuk gambar ya, untuk dipahamin seluruh pihak. Pada saat orang nge-hire apa ini ya, misal gitu ya, apa ini, terus dia apa ya, witness-nya apa gitu ya. Kan pihak yang terlibat banyak ya, pihak yang terlibat itu sangat banyak di proyek, dan pemahamannya, pengetahuannya tuh beda-beda. Oke, jadi kalau memang bisa, saran ibu sih settinglah di bahasa Indonesia. Kecuali kalau kalian mau presentasi di ranah internasional gitu, atau harus menggunakan bahasa Inggris ya, kayak gitu. Nah, ini kan ada day. Nah, jadi pada saat nanti di final itu harus dalam satuan hari. Jangan sampai di penjadwalan satuannya hari, pada saat di ujung kalian inisiatifnya konvers ke bulan, nggak boleh. Makanya diperhatikan, yang namanya satuan itu penting banget ya. Nah, kalau di fisika itu, Ibu selalu berulang, satuan itu sangat penting, nggak boleh inisiatif biar simple deh, sekian bulan, no. Sinkron, ya.
Jangan sampai nanti kalian konversi satuan dan jadi salah gitu. Oke, itu ya. Nah, ini kalian jam 10 ya. Ibu mau tanya juga nih, sembari yang lain juga belajar. Warna ini ada beda-beda apa maksudnya? Untuk yang warna kuning ini untuk pekerjaan level 1, Bu. Yang oranye ini pekerjaan level 2, dan yang putih ini mengikuti untuk pekerjaan level 3. Oke, itu ya. Ini kaitannya dengan apa kalau kita udah bermain warna dan level-level? Kalau dari menurut Wensen sendiri sih untuk sekedar pemisah sih, Bu. Tapi perihal untuk pekerjaannya itu sendiri masih disesuaikan dengan kebutuhannya, Bu. Nggak boleh sekedar ya. Apapun yang disajikan ini ada manfaat, ada tujuannya. Jadi ini di WBS. Ibu nggak tahu kalian ada kewajiban atau enggak menampilkan WBS. Jadi kalau ibu buka WBS dan buka ini itu sama. Kalau di WBS dia dalam diagram, kalau di BOK RAP atau BOK itu biasanya dikasih tanda 2.1, 2.11 ya, 2.1111. Itu menunjukkan level kan, menunjukkan pendetilan dari pekerjaan yang di atas gitu. Nah itu kalau kalian sebenarnya kalau ibu dulu kayak mewajibkan ya bikin WBS, jadi suka ada yang nggak sinkron WBS-nya gimana, jadwalnya gimana gitu, terus nanti rapnya gimana, itu nggak boleh. Dari awal sampai akhir semuanya harus satu persepsi, nggak boleh beda-beda ya, kayak gitu. Nanti dipertanyakan, yang ini ngacu kemana, ini ngacu kemana jadinya. Oke, ini untuk semua ya, semua kelompok yang kebenaran hadir hari ini ya, untuk di cross check gitu. Nah, pekerjaan pembesian ini juga kan, rasa ibu kan pembesian ini ada detail ya. Apakah baja tulangan polos atau ulir ya? Ya, Itu Bu, ada, Bu. nanti ya karena akan menentukan harga satuan masalahnya. Kayak gitu, berapa inci dan lain-lain. Jadi kalau hanya nanti pas di baja tulangannya nggak didetailkan, nanti yang kontraktornya kasihan, bingung. Karena yang namanya beli baja tulangan itu mahal ya. Nah, itu ya. Buat yang lain juga ya, nanti tolong di cross check kembali pekerjaannya. Itu saja. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, boleh di stop share. Benson ya yang nge-share. Iya, Bu. Ada yang mau ditanya? Permisi Bu, mau nanya Bu. Oh, oke, boleh Nicholas. Untuk jumlah pekerja itu terserah kita kan Bu, mau ini Bu, mau nentui berapa Bu? Gak ada ketentuan pasti kan Bu? Iya, sebenarnya terserah kita. Tetapi balik lagi, tapi kalau kalian ibu arahkan ke situ bakalan kompleks banget ya. Sebenarnya tuh sebenarnya dapat ketentuan ya, Nicholas. Tapi nggak usah. Kasihan kalian bakalan banyak banget. Sebenarnya kalian tahu kan di daftar harga satuan itu kan ada koefisien. Sebenarnya bisa dicari di sana itu. Tapi dengan dicari di sana itu kan kita tuh dapat kayak durasi ya. Oh, ternyata proyek ini durasinya sekian nih misal. Nah, balik lagi ke kita, saya mau mempercepat atau saya mau bagaimana. Jadi jumlah SDM atau tenaga kerja itu fleksibel. Bisa aja Nicholas walaupun sama dengan Wensen proyeknya luasnya 100 meter persegi, bisa aja Nicholas ternyata pekerjanya 20 tapi Wensen 10. Nggak masalah. Itu bakalan ada pengaruh nanti ke durasi biasanya dan metode. Ya, jadi fleksibel. Cuman kalau menuruti aturan jumlah pekerja itu bisa kita hitung. Tapi kalian nggak ibu rekomendasi deh. Nanti panjang ceritanya terus kayaknya nanti nggak selesai lagi. Nah Bu, kami kemarin udah pakai ini Bu. Kalau semisalnya cuma 4 orang Bu, boleh gak? Emang dikit Bu, tapi
panjang bener jadi durasinya, Bu. Nah, gini Nicholas, Ibu kasih tahu. 4 orang, durasinya berapa? Hampir 1 tahun, Bu. 1 tahun Nah, lebih, Bu. Nicholas, kalau mau mempercepat berapa? 6 bulan misalnya. Iya. Nanti kan dapat faktor X-nya berapa ya? Berarti pekerjanya harus sekian. Kayak gitu, Nicholas. Karena nggak logis kalau 4 ke 1 tahun. Maksudnya nanti Nicholas jadi konsultan desainer nggak laku ngedesain kayak gitu. Bukan, Ya. Bu. Kalau untuk sekarang masih nggak apa-apa kan, Bu? Bu, Jangan. Nggak. Ini kan kalian tuh untuk jadi konsultan desainer profesional. Jadi gini, Nicholas kan bakalan dapat faktor X ya. Kalau saya mau mempercepat 6 bulan, berarti jumlah SDM-nya harus berapa kali lipat. Nah, dapat nanti jumlah SDM berapa. Gitu. Ya, nanti dikomentarin, nggak boleh 4 orang. Oh, jadi diubah lagi ya, Bu? Iya, diubah ya. Iya. Kayak gitu. Terima kasih, Bu. Iya, ya. Jadi jangan sampai jumlah tukangnya di bawah 10, nggak boleh banget. Walaupun ya nggak apa-apa sih, tapi kan nggak laku kita, nggak worth it banget 1 tahun ngerjain. Itu kan sebenarnya proyek itu bisa diselesaikan 6 bulan ya, kayak gitu. Ya. Nah, Nicholas itu kalau benar-benar udah ngitung kayak gitu, nanti Nicholas udah tahu faktor X itu, oh kalau dia mau cepet ternyata gini. Itu kalau kita dari sudut pandang SDM ya Nicholas. Nah nanti kalau proyeknya kompleks, faktor lain bermain, metode. Oh, kalau pakai pekerja saja, dia butuh waktu 6 bulan. Gimana kalau saya metodenya saya ubah? Jadi misalnya metode yang Ibu pernah singgung, misalnya 1 ready mix, 1 molen nih. Itu juga bisa mempercepat durasi, ya. Nah, itu feeling itu harus dimulai dari sekarang. Sense-nya mau mempercepat mau enggak. Jangan 1 tahun deh, nggak boleh 1 tahun. Walaupun nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman nanti kliennya pas kelar dari Nicholas dia bilang nggak usah deh ini lagi sama Nicholas kelamaan dia ngerjain ya Nicholas ya. Iya, Bu. Walaupun nggak apa-apa itu, tapi nggak zamannya lagi sekarang itu kayak gitu. Oke, Ibu tahu itu mau ngejar biaya murah ya Nicholas ya? Iya, Bu. Nggak lah, nggak usah ya. Untuk rumah sendiri, Bu, rumah sendiri. Sekarang Ibu mau nanya, emang Nicholas mau lama-lama nyelesain rumahnya Kalau sendiri? nggak apa-apa sih, Bu. Kalau ongkosnya murah, Bu. Iya sih, cuman gini, ya nggak apa-apa sih kalau untuk pribadi nggak apa-apa ya, karena kan Bu biayanya kan Bu bulan ini baru duitnya sekian, nggak apa-apa sih Nicholas, cuman kan kita itu menghayal ini nih klien gitu, proyek klien, jadi Baik, Bu. klien itu nggak mau yang lama, karena biasanya sekarang ini bangun rumah tinggal itu bisa di bawah 1 tahun, 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Tapi kalau rumah Nicholas nggak apa-apa, karena budgetnya Bu belum ada Bu, bulan ini baru sekian itu nggak apa-apa. Yang penting Nicholas sudah paham gitu makna dari kita buat RAP dan mata kuliah P3. Tujuannya itu ya, kalian bisa bikin rumah sendiri gitu, bisa nanti di-hire oleh klien ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Karena katanya mau ada kuliah lagi ya, Ibu udah over nih.